istilahnya kalau orang atas itu nggak ada istilah nganggur, Pak. Karena setelah kuliah pasti berdagang. Gagal ya? Di pasar pasti ada yang bersengketa, Pak. Iya. Ada yang berselisih pendapat, ada berselisih kontrak. Maka LKPP lahirlah ya. Perannya adalah bagaimana membantu ya, Mengasistensi mengasistensi ya, adanya perselisihan pengadaan barang, menyelesaikan sengketa sengketa. pengadaan, Ya. memberikan advokasi supaya tidak terjadinya sengketa. Ini Betul, saya Pak. punya buku, Oh, Pak. wah, Nah, keren nih, Pak. ini saya kasih ke Bapak nih ya. Wih, wah Ini nih, Pak. tentang buku tentang apa, kepemimpinan kolaboratif ini, Pak. Wih. Wah, Wih. ini untuk apa, kenang-kenangan buat Pak Iwan nih, Waduh. ya kan? Buat Pak Iwan, tapi ini di kedaulatan, Pak ya. Iya. Ini di kedaulatan saja, di kebencanaan saja perlu ini, Pak. Ya kan? Oh, iya. Saya yakin teman-teman yang lain di tempatnya Pak Iwan tadi sudah cerita, Aduh. harus kolaborasi. Kita nggak bisa kolaborasi. Oke. Apalagi di values-nya ASN, Pak ya. Iya. Berakhlak, Iya. K-nya adalah Kolaborasi. kolaborasi. Tahun 2018. Berdiri di situ, Mas ya. Tahun 2018, Pak. Itu ada personil LKPP. Iya. 3 orang atau 2 orang. Saya terjebak di Puncak Rinjani. Kejadiannya longsor. Namanya itu kalau salah Bu Suharti satu lagi yang kedua itu Mbak Herlin kalau saya kenal. Iya. 2018. Saya menyaksikan, Pak. Dia 3 hari 2 malam terjebak di puncak Rinjani. Dan saya melihat ketika proses evakuasi itu, Pak. Bagaimana tim SAR begitu militan, Pak. Membantu teman-teman ya dengan menggunakan pesawat. Saya terharu, Pak, ketika kolega saya itu selamat. Penuh peluk, penuh tangis, Pak. Saya menyaksikan. Surprise, Pak. Begitu besarnya peran SAR bagaimana rescue di lapangan. Bagaimana menyelamatkan 1 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR. Kali ini bersama saya Abdul Haris Ahadi. Saya ucapkan selamat datang di podcast SAR Talk. Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa dikenal dengan Basarnas. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan, langsung saja call 115. Gratis tanpa dipungut biaya. SAR Talk kali ini semakin interaktif dan menarik. Sesuai dengan tagline-nya tadi, Search the Inspiration, mencari inspirasi, and rescue the world, menyelamatkan dunia. Yang paling penting, narasumbernya punya banyak kisah hidup yang menarik, heroik, dan inspiratif tentunya. Penasaran kan? Yuk tonton podcastnya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke Sobat SAR. Sobat SAR, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang istimewa. Beliau adalah sahabat saya, sama-sama dari The SES Club. Ya. Ini klub kumpulan Sestama, Sekjen, Kementerian Lembaga. Beliau tentunya akan menginspirasi kita semua. Saya rasa siapa yang nggak kenal beliau. Langsung saja kita sambut Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bapak Iwan Herniwan, SSI MP. Selamat datang, Pak. Selamat datang, makasih Pak Ses. Makasih nih. Saya bolak-balik ketemu Bapak nih ya. Iya. Pasti di rapat-rapat. Iya. Kalau kemarin terakhir ada rapat dalam rangka efisiensi ya. Betul. Dipanggil Menteri Sekretaris Negara sama Pak Wamen Keuangan, kita ngobrol-ngobrol di sana ya. Langsung saya tawarin ini. Mau datang ke Basarnas nggak podcast? langsung diterima ya. Tawarannya diterima. Inilah seorang sahabat ya. Seorang sahabat ya memerlukan lah. Saling membantu ya Pak, kolaborasi seperti itu.
Gimana Pak Iwan? Wah. Kesibukannya nih. Mohon maaf nih, saya ganggu kesibukan Pak Iwan nih. Wah, ini Pak Ses ini suatu kehormatan nih bagi Iya. saya nih. Surprise ya, saya mendapatkan undangan podcast dari Basarnas ini. Kebetulan Bapak sebagai hostnya. Dan saya kira ini penting bagi kita gitu ya, silaturahmi ini gitu Pak. Sesama Ses ada hal penting yang harus kita selalu jalani gitu ya. Dalam tugas pokok kita sehari-hari adalah bagaimana kita sebenarnya harus membangun kolaborasi. Kolaborasi, ya, betul Pak, betul seperti itu. Kolaborasi dengan hari ini dengan Pak Ses di Basarnas, esok lusa dengan ses-ses yang lain. Yang lain, betul Tugas Pak. kita adalah membangun kolaborasi itu Pak. Ya. Dan diseminasi Pak. Dan diseminasi. Betul, Pak. Kegiatan Bapak apa, ya kan? Ya. Terus saling mengenal Pak ya. Saling mengenal. Kita kan kalau di SES itu ibarat kata sebagai penggerak utama dari visi misi organisasi. Organisasi, betul Iya. Pak. Kalau hari ini saya latihan jadi host ini Pak. Latihan jadi host. Iya. Iya. Ya, jadi ya sebagai penggerak utama organisasi tentunya kita juga perlu tadi menjalin sharing ya, apa yang menjadi update prioritas kita, kegiatan kita di lembaga kita yang harus segera ditindaklanjuti oleh sesama SES di seluruh Iya, kementerian betul. lembaga. Iya. Ya. Nah, terima kasih nih Pak kehadirannya ya. Iya. Nanti kita sebelum bincang-bincang yang agak serius dikit Pak. Iya. Ya. Tapi sebenarnya podcast Basarnas ini nggak serius-serius amat. Pak. Jadi kita pengen tahu apa sih Iya. dulu pengalaman Bapak waktu masih muda. Ya sekarang masih muda juga sebenarnya kan. Terus sampai menduduki posisi sestama itu seperti apa nih ya. Tapi sebelum itu Pak, mungkin di sini ada kopinya enak sekali nih Pak. Kopi Sartok. Betul ini. nih Pak. Iya, ya. Mana ya? Mana kopinya nih? Kopinya ya. Sebentar Pak. Ini mau datang ini kopinya. Kita ngobrol santai Pak ya. Iya. Yang penting nanti informasi ke masyarakat, ke publik, ke Sobat SAR ini Pak. Iya. Ya, ini Sobat SAR ini di seluruh Indonesia Pak. Iya. Permisi Bapak, Wow. maaf ganggu Nah, waktunya. ini kopi enak nih Pak. Waduh. Kopinya dengan Rasa gelas spesial. apa? Saya ambil sendiri. Oke, maaf. Oh ini Pak. Silakan. Sartok. Maaf Pak, permisi, silakan. Monggo Pak, dinikmati dulu Pak. Nih. Silakan diminum Pak ya. Pak, Makasih ya, maaf Mas, ya. saya mau izin Oke, keluar silakan mau ke Mas. pantry. Iya. Oke, makasih. Makasih Mas. Iya Pak. Silakan diminum Pak. Bismillah. Lain memang nih. Penuh kehangatan di bahasa iya. Namanya Sartok Pak. Search and Rescue Pak. Tapi kita jadikan satu tagline Pak ya. Search the inspiration. Search The inspiration. Jadi mencari inspirasi. Hari ini Bapak dikasih kesempatan untuk menyampaikan inspirasi. Saya yakin akan ada inspirasi yang menarik dari seorang Pak Iwan. Oke. Ya. And rescue. Wah, rescue-nya rescue the world. Ya, menyelamatkan dunia. Menyelamatkan Insya Allah, dunia. apa yang disampaikan Bapak terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang benar, ya kan, akan menyelamatkan, akan membantu banyak pihak, ya kan. Negara lagi efisiensi, kita benar-benar efisiensi, kan begitu Pak. Ya? Jadi rescue the world. Rescue the world. Ini juga kayaknya ada pilihan kata yang bisa kita adopsi juga nih untuk ini Pak, mereka ini Pak, yang di depan saya ini. Share the inspiration and rescue the world. Semoga berkah Pak, bermanfaat ya Pak ya. Gimana Pak kesibukan Pak Iwan ini? Wah ini betul nih Pak Ses. Ini hari-hari ini ya kita tentunya peran pentingnya adalah bagaimana memberikan dukungan manajemen kepada pimpinan, kepada organisasi secara overall, secara keseluruhan. Hari ini ya saya khususnya ini banyak lagi sibuk-sibuknya nih Pak Ses. Iya. Ini juga sore nanti ada rakor aksesi OECD. Ya, kebetulan LKPP sebagai salah satu penanggung jawab bidang tata kelolanya. Kemudian yang kedua kita juga lagi sibuk nih Pak Ses mempersiapkan transisi implementasi katalog versi 5 ke versi 6. Jadi nanti kita akan cerita deh tentang katalog versi 6 ini.
Jadi tanggal 20 Maret, ini kurang lebih persis nih, Iya, iya. 1 bulan 1 lagi. bulan lagi. Heeh. Katalog versi 5 harus sudah beralih ke katalog versi 6. Hmm. Nah, inilah yang menjadi hari ini kita berkoordinasi dengan internal kedeputian teknis untuk mempersiapkan supaya transisi ini smooth, Pak. Wah, Bisa diterima oleh pelaku usaha, terlayani dengan baik, juga teman-teman seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang akan melakukan transaksi hmm, juga sudah kenal dengan sistem katalog versi 6 ini. iya. Ini kerja berat ini, Pak, ya. Oh, ini berat, Pak. Tapi sebelum itu, Pak Iwan, Hmm. sebelum kita menuju sesi Oh, inti tadi, oh. sebelumnya kita lihat terlebih dahulu video singkat berikut ini. Ini mengabdi untuk negeri itu dalam pandangan saya adalah bagaimana kita mendedikasikan seluruh potensi terbaik kita untuk melayani publik, melayani masyarakat. Kita maklumi bahwa melayani adalah berperan sebagai pamong. Ya. Pamong tadi memberikan potensi terbaik kita kepada siapa kita melayani, kepada masyarakat atau yang kita kenal dengan praja kalau biasa bilang begitu. Jadi seperti itulah peran kita, arti pentingnya. Wah, keren nih Sobat SAR ya. Tayangan video dari seorang yang bernama Pak Iwan, Sekretaris Utama LKPP. Mantap ini Pak Iwan, keren. Ya. Oke Pak, mungkin bisa dilanjut lagi Pak, kesibukan tadi Pak. Iya. Dalam rangka menyiapkan tadi apa itu? Versi 6 Iya, tadi. iya. Ya. Gimana Pak tadi Pak? Ya, ini tentunya ini bukan sesuatu yang mudah ya ketika bicara katalog. Bicara katalog kita bicara pasar pengadaan barang jasa Iya. pemerintah. Ya. Ibarat kata inilah di era digitalisasi ini ya, dalam kita berupaya membangun transparansi di pengadaan barang jasa pemerintah. Salah satu hari ini yang menjadi andalan adalah katalog versi 6 itu. Tentunya ini ibarat kata Pak Ses ya, ini menjadi bagian dari sebuah pasar transaksi end to end. Iya. Mengapa? Karena LKPP itu Pak Ses sudah membangun sistem pengadaan secara elektronik itu. Iya. Itu kurang lebih hampir sejak LKPP berdiri. 15 atau 17 tahun. Dan ini dipakai oleh seluruh kementerian lembaga. Iya, betul. Dipakai. Dan jangan-jangan ini menjadi kisah sukses dari penerapan sistem elektronik pemerintahan yang digunakan secara serempak seluruh Indonesia. Dan ini menjadi modal besar dalam rangka integrasi sistem. Karena kalau di tengahnya, karena pengadaan kan bicara belanja ya Pak ya. Betul. Iya. Bicara belanja. Jadi belanjanya sudah ada sistemnya, tinggal kita, dan ini sudah mulai masuk ke level maturitas yang cukup memadai, tinggal kita bagaimana mengintegrasi ke hulunya, ke perencanaan, dan bagaimana mengintegrasikan ke hilirnya, ke pembayaran. Katalog versi 6 itu menjawab dua sisi itu. SPSE ini mengintegrasikan ke hulu dan mengintegrasikan ke hilir, ke pembayaran. Dan ini benar-benar dalam rangka transparansi Dan ya. ini dalam rangka transparansi Pak Ses. Dan akuntabilitas. Dan akuntabilitas dari proses belanja barang pemerintah sekaligus juga dalam rangka memberikan dukungan terhadap efisiensi belanja. Kemarin kan kita dengar ada pengadaan-pengadaan sebelumnya ya. Ada banyak lemak-lemak ini yang harus benar-benar ini Pak ya. Dikurangi ya. Dikikis benar-benar efisien belanja negara ini ya. Nah, itulah kita PR besarnya ketika bicara integrasi dengan pembayaran, Pak. Itu PR besar. Tapi Pak Iwan, sebelum Bapak cerita lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya. Ini ngomong-ngomong Pak Iwan dari mana sih sebenarnya? Pak Ses bisa-bisa aja nih. Saya itu sebenarnya nih Pak? Saya asli dari Tasikmalaya, Pak. Tasik Pak ya? Tasikmalaya. Jadi saya gitu cerita nih Pak Ses. Kalau orang Tasik punya dagangan? Persis. Saya itu aslinya pedagang Pak. Iya. Persis apa yang Pak saya sampaikan. Oh berarti sekarang tambah paham ya?
Iya. sistem pengadaan barang dan Iya, jasa ini. karena dulu bicara saya berada di pasar, bagian dari pelaku Iya. pasar yang konvensional, pasar tradisional. Sekarang saya masuk ke pasar pengadaan pemerintah. Jadi sama-sama pasar kan, Pak, ya? Iya. Nah, saya itu berkarir itu di Pemkab Tasikmalaya, Pak. Oh, Pemkab. Dari Saya Pemkab ya? saya 13 tahun di Pemkab Tasikmalaya, Pak. Luar biasa nih Sobat SAR, karir beliau. Dari Pemkap Tasikmalaya, Iya, betul. terus menjadi seorang sestama nih. Wah, Nah, ini cerita dulu nih, Pak. Tapi ngomong sebelum dari Pemkap tadi, ceritanya bagaimana tuh? Pedagang apa di pasar dulu? Waduh. Jadi, ya ini menarik nih, Pak. karena orang Tasik itu kan Bapak sudah tahu tadi, Iya, betul dagang. mereka dagang. Betul, iya. Memang saya genrenya genre pedagang, Pak. Iya. Jadi ketika istilahnya kalau orang Tasik itu nggak ada istilah nganggur, Pak. Karena setelah kuliah pasti berdagang. Dagang ya. Ya, selesai kuliah kembali ke pasar. Iya. Pasar, ya. 93 selesai kuliah kembali ke pasar, 5 tahun di pasar saya, Pak. Pasar tradisional. 98 saya masuk pegawai negeri. Ya, di Pemkab Tasikmalaya. Iya. Nah, sejak itu 13 tahun lamanya 98 sampai 2011, 2010 ada seleksi terbuka karena LKPP generasi baru berdiri 2007. Itu mulai dari Pimti Pratama atau langsung Enggak, Sestama? enggak, Pak. Saya ikut biddingnya eselon 4, Pak. Oh, eselon 4. Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Daerah. Saya ikut bidding per tanggal 26 April 2011 saya bergabung ke LKPP. Begitu, Pak Ses. Kemudian ya eselon 3, eselon 4 tuh menjadi kepala biro perencanaan, menjadi kabiro hukum juga, Pak. Oh. Iya. Ya. Kabiro hukum sistem informasi kepegawaian pernah juga. Bergerak lagi karirnya saya pernah juga menjadi direktur perencanaan, monitoring evaluasi pengadaan. Kemudian juga menjadi direktur advokasi pemerintah daerah. Kemudian kembali kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Ya. Apa sebenarnya values dari seorang Pak Iwan? Kok sampai mulai dari pedagang di pasar tradisional terus menjadi seorang pegawai di Pemkab, akhirnya ke Jakarta nih? Ini Pak Ses, ada ceritanya nih Pak Ses. Kebetulan saya itu sekolah dulu di statistik, jurusan statistik. S1 statistik ya? S1 statistik saya di Universitas Padjadjaran. Saya itu sederhana menafsirkan statistik itu. Statistik itu akar katanya dari state, negara. Oh, jadi saya dalam pikiran saya itu kapan saya akan berkontribusi kepada negara yang dampaknya lebih luas. Ya. Kalau bicara pedagang itu kan dampaknya satu kecil, ya. Dampaknya hanya mungkin pada keluarga dan lingkungan sekitar. Iya. Tapi kalau kita mengabdi untuk negeri, maka dampaknya untuk seluruh negeri. Wow. Seluruh negeri. Ini Sobat SAR. Ya. Values beliau nih. Iya. Dan sebaik-baiknya manusia kan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia yang lain. Iya. Semakin banyak ruang lingkup yang terpengaruhinya, maka semakin tinggi dan nilai berkah insya Allah. Berkah pengabdian kita. Itu Pak yang bahasa. Jadi S1 statistik. Iya. S2-nya Bapak? Saya S2-nya ekonomi pertanian, Pak. Di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Iya. S1 Padjadjaran, S2 di Siliwangi. Oke, tahun 2008 bergabung sekolah S3 di manajemen bisnis di Universitas Padjadjaran. Padjadjaran lagi. Kembali ke Padjadjaran. Ya, sampai kandidat Pak, sayangnya saya Pak. Baru keterima ke LKPP, mau meneruskan ternyata kesibukannya luar biasa Pak. Ya pastilah. Wah. Apalagi seorang sestama di LKPP. Gitu Pak. Ngurusin seluruh Indonesia, memikirkan bagaimana pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel. Betul, Pak. Ya. Dan efisien ya, mengurangi tatap muka. Mengurangi tatap muka. Ya. Ya kita kan dulu Pak Ses, kalau bicara tentang pengadaan, ada tender, kalau dulu istilahnya lelang. Gitu lelang. Kan tantangannya besar. Gangguannya sangat, dengan sistem ini maka semua itu tidak ada lagi kontak fisik. Gitu. Dan secara perlahan
yang dibangun sebenarnya adalah bagaimana transparansi itu. Betul, Ya. iya. Kira harganya dibuka, baik itu spesifikasinya dibuka, Iya, semua orang tahu, semua masyarakat bisa melihat. iya. Gitu. Ya. Sekarang sudah e-purchasing, E-purchasing, e-katalog sekarang. e-katalog. Dan Basarnas juga lagi mengembangkan terus ini, Pak. Dan Oke, kita harus tetap kolaborasi nih, Pak. Betul, Pak. LKPP terus membantu mengasistensi kami, Pak ya, supaya pengadaan barang dan jasa di Basarnas ini semakin benar-benar transparan dan akuntabel. Kami sekarang sudah membuat SOP, Pak, bagaimana pengadaan barang dan jasa yang transparan. Pak, kalau boleh tahu lebih lanjut, Pak, peran LKPP ini, Pak, seperti apa sih, Pak? Gini, Pak. Kalau kita bicara tentang belanja, ya, kita tahu ada belanja barang dan belanja modal, ya. Maka pengadaan itu adalah proses berubahnya uang, ya, menjadi barang jasa yang dinikmati hari ini oleh kita, Pak. Ya. Iya. Proses ini tidak boleh dilewatkan. Oleh karena itu, karena ini uangnya uang masyarakat dan juga barang jasa ini akan dipergunakan untuk memberikan manfaat Melayani kepada sebesar-besarnya masyarakat, kepada ya. masyarakat, maka proses ini harus akuntabel, harus transparan. LKPP lah tugasnya adalah bagaimana si proses ini regulasinya sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan. Apa yang menjadi tujuan dan kebijakan pengadaan harus dirumuskan dalam regulasi itu dengan baik. Tapi kan tidak cukup, Pak, regulasi saja. Ya. Maka LKPP juga harus membangun sistem informasi pengadaan supaya tadi bisa benar-benar diimplementasikan regulasi. Apakah cukup? Belum cukup juga, Pak. Belum cukup. LKPP juga perlu menjadi bagian, ya, mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia. Maka di seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah ada UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Ya. Itu kelembagaannya, maturitasnya, tata kelolanya, itulah yang menjadi bagian dari yang dilakukan pembinaan oleh LKPP. Lembaganya sudah ada, Pak. Tidak cukup, manusianya juga. Manusianya juga LKPP ini menjadi instansi pembina untuk pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Betul. Dibina. Ya. Supaya apa? Supaya SDM pengadaan itu memegang teguh prinsip etika dan tahu apa yang menjadi tujuan dan kebijakan pengadaan. Itu secara fondasinya, Pak. Di awal saya bilang tadi bahwa ketika bicara pengadaan itu bicara pasar. Ya, betul. Di pasar itu regulasi boleh jadi mapan, sistem sudah mapan, kelembagaan sudah mapan, SDM sudah mapan. Di pasar pasti ada yang bersengketa, Pak. Ada yang berselisih pendapat, ada berselisih kontrak. Maka LKPP lahirlah, ya. Perannya adalah bagaimana membantu, mengasistensi adanya perselisihan pengadaan barang, menyelesaikan sengketa pengadaan, memberikan advokasi supaya tidak terjadinya sengketa. Oke. Itulah yang menjadi peran LKPP. Sekarang kendala terbesarnya apa, Pak, sebenarnya? Wah, Pak, ini yang tantangan terbesar hari ini itu adalah saya ingin cerita dulu, ya, apa yang menjadi arus utama dulu, Pak. Di arus utama pengadaan barang jasa pemerintah sejak LKPP ini berdiri, ya. Common goals itu 3, Pak. Dan ini saya kira akan menjadi tantangan yang terus menerus, ya. Apa common goal-nya? Common goal yang pertama itu kita itu sebenarnya ketika bicara pengadaan ingin mencegah dan mengurangi penyimpangan. Oke, satu adalah mengurangi penyimpangan. Mencegah dan mengurangi penyimpangan. Karena kita sadar kalau inginnya sih meniadakan, Pak. Ya. Tapi sulit ya, besar karena banyak. Kalau kita mencegah, mengurangi penyimpangan. Common goals yang pertama itu. Goal yang kedua adalah tidak cukup hanya itu, tapi bagaimana mewujudkan pasar pengadaan barang jasa pemerintah ini yang terintegrasi atau terpadu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Itu. Dan hulu hilir tadi itu ya. Betul. Dan tantangan yang ketiga adalah ini masalah tentang kesetaraan hukum di pengadaan. Karena kita maklumi bahwa pengadaan itu pada prinsipnya, Pak, lintas sektor, Pak. Ya. Lintas sektor.
ya. Oke, ini juga sebagai sebagai, eee apa namanya, istilahnya itu dalam kimia itu, ya mempercepat terjadinya reaksi lah Iya. gitu ya, mempercepat terjadinya reaksi, Karena ada pembangunan penyederhanaan ya, Pak? Karena semuanya digitalisasi tadi. Nah, Iya. sehingga pertanyaan Pak Ses tadi, tantangannya itu adalah hari ini bicara bagaimana kita mewujudkan satu pasar pengadaan barang jasa. Iya. Satu. Yang kedua, karena tadi bicara sistem, bicara digitalisasi, kita bicara hari ini adalah bicara satu data pengadaan. Iya. Supaya seluruh transaksi ya pengadaan ini bisa kita petakan secara nasional dan menjadi bagian bagaimana pemerintah mengambil kebijakan di dalam pasar ini. Dan apalagi sekarang ini kan trennya kan era digitalisasi, Ya, ya betul. kan Pak ya? Ya, betul. Sekarang cukup satu saja dari sebuah perangkat digital cukup Ya. dengan klik. Iya. Ya. Kalau dulu kan wah mulai dari mengumumkan dan lain sebagainya butuh waktu berminggu-minggu, Iya. bulan, Pak. Oh iya. Ya kan? Iya. Sekarang dipangkas waktunya kan? Itu Dipangkas, untuk mempercepat. Dipercepat, Pak. Integrasi tadi dengan penganggaran melalui Iya. sistem informasi rencana umum pengadaan kan kita bisa langsung ya Bisa ada langsung. POK kita. Iya. Dan sebagainya. Nah, kira-kira dengan tren digitalisasi tadi, Pak ya. Ini bagaimana, Pak? Iya. Yang tadi dibahas tentang katalog versi 6 tadi itu Iya, ya. betul, Pak. Ini kita bahasanya juga lagi berproses itu, Pak. Lagi berproses ini. Dari Pases. Wah, ini kan sejak Bapak Presiden Iya. me-launching katalog versi 6 ini 10 Desember 2024. Ya. Iya. 1 Januari 2025 itu seluruh kementerian lembaga ya wajib melakukan transaksi pengadaan dalam katalog versi 6. Ya. Selama kebutuhan barang jasanya itu tersedia di dalam pasar katalog itu. Ya. Secara bertahap kita memperbanyak produk di dalam pasar katalog itu sehingga kita melakukan tadi sampaikan 20 Maret sudah mulai versi 6 itu seluruhnya digunakan. Nah ini Pases barangkali pernah mencoba bagaimana transaksi mudah jadi katalog versi 6 ya. Di mana para pelaku usaha mikro kecil misalnya bisa menerima pembayaran waktu itu juga. Dia kan tidak menunggu proses. Tidak menunggu. Ya. Tidak lagi dihutang. Anak kita nih Pak ya, kalau apa itu lagi belanja atau apa cukup dengan handphone Pak ya. Tiba-tiba datang sekarang ya makanan nih Pak. Ya. Sudah eranya begitu sekarang ini. Persis nah, mengadopsi kalau pemerintah itu, tidak mengadopsi hal-hal yang seperti itu ya ketinggalan kan. Sekarang zaman era digitalisasi. Ya kan? Ya. Seperti itu. Dan ini katalog versi 6 ini salah satu ini baru kalau istilah maturitas baru pijakan yang kedua lah. Ya. Saya. Lompatan teknologinya lompatan teknologi untuk mempermudah itu tadi ya. Iya. Tapi kalau tadi sudah semuanya ya, termasuk ke dalam pasar itu, maka jangan-jangan teknologinya juga semakin canggih. Iya. Ya. Teknologi ini yang menarik lagi soal sertifikasi nih, Pak. Iya. Pelatihan ini. Karena Basarnas juga perlu apa itu? Masih perlu banyak ya SDM yang perlu sertifikasi apa itu barang dan jasa. Ini apa Pak kendala-kendalanya? Ya. Ini Pak. Sudah ini ya dari sisi apa itu? Pembelajarannya sudah pakai e-learning dan sebagainya Pak ya? Iya. Malah sekarang ini kita sudah menerapkan MOOC namanya Pak. Iya. Massive Online MOOC ya. Jadi sudah semua sudah e-learning ya, sudah online ya. Itu untuk menyingkat ini juga ya, mengefisiensi juga ya. Iya, sehingga siapapun bisa belajar, tidak hanya ASN, teman-teman semua, sobat SAR ya. Itu bisa belajar. Ya. Ya. Daftar melalui MOOC, silahkan. Dan saya sering ini Pak, mencontohkan organisasi LKPP ini menarik ini. Mungkin personilnya berapa Pak ya? Berapa ratus?
Kita punya ASN itu 400, Pak. 400. 400. Tapi luar biasa sertifikasinya di di mana-mana, Pak. Iya. Saya ingat dulu saya kalau mengadakan pengadaan barang dan jasa, training-training itu, tidak selalu saya tanya, loh ASN dari mana ini? Ternyata bukan dari LKPP ya, Pak ya. Iya. Jadi model sertifikasi itu menarik. Jadi organisasinya ramping, tetapi secara fungsi itu wah luar biasa. Oke, Pak. Kayak seperti itu, Pak ya, organisasinya. Betul, Pak. Jadi LKPP itu ini yang Pak Ses, bagaimana kita cara memandang sumber daya, Pak. Kita kerap memandang sumber daya itu apa yang kita punya. Nah. Tapi kan kita sekali lagi ini kan kita birokrat membangun negeri. Iya. Harusnya membaca sumber daya itu adalah dalam konteks negeri. Betul. Ya. Oleh karena itu, ketika kita bicara tadi sertifikasi, kalau kita mengandalkan sumber daya kita terbatas. Betul. Bagaimana kita membaca sumber daya di luar sana? Seperti Basarnas, Pak. Basarnas juga tidak bisa bekerja sendiri, ya kan? Ada banyak kementerian lembaga yang kami sebut dengan potensi SAR. Mereka yang bisa membantu kami, Pak, untuk menyelamatkan, untuk membantu, untuk menolong, ya. Kalau terjadi musibah atau kecelakaan, kami nggak bisa kerja sendiri. Wah, ya kan? Sama persis nih kita ya semangat kan? ini. Jadi nggak bisa kita sendirian, Pak ya. Makanya saya selalu membanggakan LKPP itu organisasinya itu. Tuh, coba contoh LKPP itu menarik organisasinya, mensertifikasi orang lain, lembaga lain untuk menjadi widya suara atau yang bisa menyampaikan diseminasi seperti itu, Pak ya. Ya kita tahu kan UKPBJ seluruh Indonesia di kementerian, apakah itu punya hubungan hierarki dengan LKPP? Malah efisien sebenarnya, Pak. Ya kan nggak perlu membina. Tapi kita melakukan pembinaan Iya, pembinaan ini nggak membina langsung ya, Pak ya. Iya kan? Dari sisi organisasi mungkin gaji pegawai ada di masing-masing, ya kan, Pak ya. Tujuan fungsional juga ada di masing-masing ya. Oke, oleh karena itu, Pak, keberhasilan LKPP itu adalah tercapai karena keberhasilan seluruh kementerian lembaga. Wah, itu kolaborasi, Pak. Betul, ini saya Pak. punya buku, Pak. Wah, keren nih, Pak. Saya kasih ke Bapak nih ya. Wah, ini Pak. Tentang buku tentang kepemimpinan kolaboratif ini, Pak. Wah. Ini untuk kenang-kenangan buat Pak Iwan nih. Waduh. Ya kan? Buat Pak Iwan. Tapi ini di kedaulatan, Pak ya. Iya. Ini di kedaulatan saja, di kebencanaan saja perlu ini, Pak. Ya kan? Iya. Saya yakin teman-teman yang lain di tempatnya Pak Iwan tadi sudah cerita harus kolaborasi. Kita nggak bisa kolaborasi. Oke. Apalagi di values-nya ASN, Pak ya. Berakhlak, K-nya adalah kolaborasi. Makasih nih Pak Ses. Ini nyambung dengan Pak Iwan tadi. Menarik itu. Ternyata ya orang nggak boleh ego kan, Pak ya. Oh, orang harus pegawai saya LKPP tidak. Di mana-mana. Di mana-mana. Dididik, dilatih, sertifikasi. Sama spiritnya untuk membangun. Iya. Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat gitu. Pak Iwan, mumpung sebelum kita lanjut lagi yang agak serius lagi, Pak. Kita santai-santai dulu. Minum teh dulu, Pak. Minum kopi. Sartok. Bagus nih. Apa, Pak? Search the inspiration and rescue the world. Ini kita ada game nih, Pak. Karena ini SAR, Pak. Nah, gamenya adalah penasaran. Jadi penasaran, pernah nggak sih? Nah, ada game itu, Pak. Iya. Jadi tetap kata SAR-nya itu, Pak. Penasaran. Pernah nggak sih? Nah, Pak Iwan seru banget ya. Tadi kita udah bahas banyak seputar pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Nah, sekarang waktunya kita main games ya. Nama gamesnya adalah penasaran. Pernah nggak sih? Jadi nanti Pak Iwan harus jawab dengan cepat nih, Pak. Ya, dengan cepat. Dan jawabannya hanya gampang, Pak. Pernah atau nggak pernah. Ya. Game ini akan dipandu oleh saya sendiri. Mana game saya? Jadi gamesnya ada penasaran. Permisi. Ayo, Mas. Wah, ini gamesnya nih, Pak. Ini gamesnya ini ada apa? Game penasaran. Penasaran. Ini Pak. Bapak cuma menjawab pernah atau tidak. Saya pegang dua-duanya, Pak ya. Iya, Pak. Kalau
pernah yang biru, Iya. kalau tidak pernah yang merah. Betul, Pak. Ini diperlihatkan ke sana gitu, Pak? Iya. Oh. Oke. Bapak boleh ambil dulu? Boleh saya bantu ya, Pak? Oke. Silakan, Bapak. Aduh. Nah, saya bagi-bagi tugas, Pak. Aduh, Saya yang siap. baca, Pak. Jangan yang Nah. susah-susah, Pak. Enggak. Ah. Penasaran. Pernah nggak sih, Pak Iwan? Nah, pernah nggak sih Bapak terpikir bahwa suatu saat bakal menjadi narasumber dari podcast SAR? Tidak pernah, Pak ya? Tidak pernah, Ketemunya kemarin waktu langsung saya undang Bapak mau. Saya surprise sekali, Pak. Saya. Nggak taunya seperti ini, Pak ya, studinya, Pak ya. Iya, Keren ya, keren. Ya. Ternyata bersama masnya krunya yang juga- bawa ini. Hah? Iya, krunya juga lengkap juga ini, Pak. Pak, lagi Pak, ini masih ada 50 loh, Pak. Aduh Allah. Masih banyak. Masih 50, Pak. Monggo, Pak, diambil lagi. Gimana Silakan. nyarinya? Agak dalaman, Pak. Oh. Iya. Biar pertanyaannya mudah. Oh. Pertanyaannya mudah, jawabannya yang susah. Iya, iya. Sobat SAR penasaran kan? Nah, pernah nggak sih Bapak terbesit dalam hati ingin bisa melihat langsung tim SAR yang sedang melakukan proses operasi SAR dan evakuasi di lapangan? Wos. Bisa cerita saya? Bisa. Monggo, Pak. Oh, ini. Menarik, Pak. Ini saya itu tahun 2018. Berdiri di situ, Mas ya. Siap. Tahun 2018, Pak. Itu ada personil LKPP. Iya. 3 orang atau 2 orang. Saya terjebak di puncak Rinjani. Kejadiannya longsor. Namanya itu kalau salah Bu Suharti satu lagi yang kedua itu Mbak Herlin kalau saya kenal. Iya. 2018. Saya menyaksikan, Pak. Dia 3 hari 2 malam terjebak di puncak untuk Rinjani. Dan saya melihat ketika proses evakuasi itu, Pak. Bagaimana tim SAR begitu militan, Pak. Membantu teman-teman ya dengan menggunakan pesawat. Saya terharu, Pak, ketika kolega saya itu selamat. Penuh peluk, penuh tangis, Pak. Saya menyaksikan. Surprise, Pak. Begitu besarnya peran SAR bagaimana rescue di lapangan, bagaimana menyelamatkan satu jiwa. Iya. Kalau tidak nggak ada, Pak, mekanisme pertolongan lain selain dari udara. Iya. Dan saya membayangkan berapa itu sumber daya yang dikeluarkan oleh tim Basarnas, pesawat, sumber daya manusia, segalanya, arahan pimpinannya untuk menyelamatkan kolega kami. 2018. Alhamdulillah. Pak, namanya Bu Suharti. Iya. Sekarang dia sebagai Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Di LKPP? Di LKPP. Sampaikan salam saya nanti. Wah, betul. Kita bayangkan, Pak. Seandainya tim SAR pada waktu itu gagal menyelamatkan atau terlambat menyelamatkan kawan kita ini, mungkin kolega saya itu udah lewat. Iya, udah lewat. Dan militan tadi adalah salah satu values-nya Basarnas, Pak. Militan tadi dan profesional. Iya. Yang tadi Bapak sebut militan tadi itu salah satu values. Tentunya kita PNS berakhlak ya, tetapi Basarnas juga punya values lain, yaitu profesional dan militan tadi. Dan santun, Pak. Wah, Bapak lihat orang-orang Basarnas kan santun, Pak ya? Betul, Pak. Harus santun sekali. Pak, saya bantu ngambil sekarang. Saya ngambil aja dicerita kemana-mana nih, gara-gara nggak apa-apa, game Pak. ini. Ya? Luar biasa nih. Padahal ini masih 50, tadi 2 ya? Berarti 48. 48 lagi. Pernah nggak sih berkunjung ke kantor SAR di wilayah Indonesia? Kalau itu saya, Pak, tidak pernah. Tidak pernah ya. Nanti mungkin lain kali kapan-kapan Ajak, kita ke sana ya. Ajak, Pak. Ya. Entah sosialisasi apa itu tentang pengadaan barang dan jasa atau apa. Oke. Insya Allah, Pak. Siap. Saya bantu lagi. Silakan, Pak. Wah, ada 2. Nah, ini Pak Iwan. Gampang kok, Pak.
pernah nggak sih Bapak sebelumnya berandai-andai menjadi seorang superhero yang selalu menolong orang lain dalam musibah? Saya pernah, Pernah. pernah Pak, Ya. me- memimpikan seperti itu. Ya. Apalagi ketika saya tadi bicara kolega saya itu, Iya. kayaknya lutut ini gimana saya mau Betul. bantu ya? Iya. Hanya menyaksikan dari lewat televisi malam-malam itu Pak, pesawat menolong dan menunggu pemberitaan sampai pagi. Oke, ini ada satu lagi ya, Pak ya. Silakan Satu Pak. lagi. Aduh. Ya, saya putar dulu, Pak. Aduh. Ya. Saya putar dulu. Ini dapat apa nih ya? Apa ya? Saya. Apa nih, Mas? Nah, ini Pak Iwan. Oke. Pernah nggak sih Bapak dan tim di LKPP Hmm? memiliki rencana untuk membuat program kolaborasi inovasi yang melibatkan banyak anak-anak muda sehingga mereka juga memahami tentang pengadaan barang dan jasa yang transparan? Wah, pasti banyak ini. Saya jawab aja, Pak. Pernah Pak. Pernah dan banyak Pernah. ini Pernah. ya Oh. yang dilakukan ini. Iya Pak. Ya, kemarin salah satunya dengan kemitraan ya. Iya. Kita menggandeng tadi anak muda anti korupsi. Salah satunya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Luar biasa. Terima kasih nih, Mas. Luar biasa Ya. jawabannya Pak. Terima kasih bantuannya. Ya. Mohon izin Pak. Oh. Saya mau ngambil. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Bapak Iwan. Saya pamit permisi ya. Oh, silakan Pak. Terima kasih. Jangan jauh-jauh ya. Ya. Siap. Kabar-kabari nanti kalau kejauhan. Hmm. Oh ya, Pak Iwan, sekarang ini kan sudah era digital, Pak ya. Ya, ya. Sekarang anak-anak kita ini kalau mau belanja saja udah pakai apa itu? Ya. Ya, cukup Oh. dari itu, Pak ya. Iya. Kita nggak usah susah-susah Iya. ya. Cukup dengan apa Iya. itu? Ya. Gadget mereka Gadget. gitu ya. Iya. Tiba-tiba datang gitu aja, Ya. Pak. Ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa bagaimana nih, Pak? Ya. Ini Pak, katalog versi 6 itu tadi saya katakan baru salah satu bagian dari pemilihan penyedia. Iya. Kita maklumi ada e-tendering juga, ada e-seleksi juga untuk yang konsultan, ada e-penunjukan langsung. Ya. Ya. Dan ya, katalog versi 6 ini adalah tonggaknya, Pak. Iya. Selanjutnya adalah dalam waktu dekat e-tendering juga menggunakan versi 6 terintegrasi dengan pembayaran. E-seleksi juga demikian, Pak. Karena bagian dari skema pemilihan penyedia itu sendiri. Iya. Jadi semakin seru lah pasar pengadaan ini. Sebagai banyak pilihan-pilihan metode yang ada di dalam pasar itu. Pilihannya cukup di layar, Oh iya, kita hanya ngeklik, ngeklik. begitu Pak ya, Ya, seperti itu. Iya. Dan cepat, cepat. Dan transparan. itulah Kesempatan untuk orang berbisnis Pak ya, berdagang ya. berdagang. Ya siapapun bisa asal memenuhi dengan persyaratan. Iya. Dan tidak perlu yang namanya lobby-lobby, Oh iya, udah Pak. terkikis Iya. semuanya. Iya. Iya. Semua transaksi, proses transaksi teman-teman itu tercatat. Iya. Kapan melakukan negosiasi di sistem ada yang berapa ketahuan. Dan saya kira ini lebih kepada dapat di tracking gitu ya. Iya. Semua proses itu. Iya. Dan itulah transparansi dan akuntabelnya proses. Iya. Ya, walaupun juga boleh jadi potensi penyimpangan tetap ada. Ya. Tapi diharapkan dengan transparansi ini, ya, kalaupun ada penyimpangan akan lebih mudah, Pak. Iya. Akan lebih mudah ditindaknya. Oh, ketahuan di sistem. Iya, di sistem. Betul. Itu Pak Semua intinya. transparan dan akuntabel tadi iya. itu ya. Iya. Nah ini Pak Iwan Sestama LKPP sudah hadir di podcast Basarnas ini. Ini ke depan apa Pak yang kita bisa kerjasamakan, kolaborasikan Pak ya? Pak, ini jangan sekali terus habis itu selesai Pak ya. Kita harus sampai, ini mengawali ini jangan Pak ya. sampai Pak. Ya, mengawali untuk kolaborasi berikutnya Pak. Kita ingin menjalin hubungan jangka panjang Pak. Iya, betul. Untuk kepentingan yang lebih besar, memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya. Satu hal yang penting tentunya relevan dalam konteks hari ini. Ya. Pak Ses memiliki katalog sektoral Basarnas. Ya. Satu itu kolaboratif dengan kita, dibimbing oleh tim advokasi kami, dibimbing oleh tim katalog kami. Bagaimana masuk ke
pasar katalog itu untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pasar. Yang kedua, tidak cukup hanya itu, Pak. Yang kedua, PR kita adalah bagaimana supaya posisi kita sebagai pembeli itu ya meningkat di hadapan penjual. Ya. Supaya kita mendapatkan harga terbaik yang lebih murah, lebih efisien. Maka dan ada trust juga, Pak ya. Ada trust. Kita juga mulai nanti berkolaborasi bagaimana mewujudkan konsolidasi pengadaan. Ya. Basarnas bisa menjadi bagian dari lokomotifnya, Pak, Ya. untuk kebutuhan-kebutuhan di Basarnas. Tim kami, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, kalau yang khusus untuk teman-teman, itu sudah siap, semangat, dan saya kira tidak akan kalah militannya dengan teman-teman di Basarnas. Ya. Untuk membantu bagaimana konsolidasi itu bisa diwujudkan. Sehingga dari katalog, udah harganya, istilahnya kalau bahasa saya, harga tertinggi yang bisa diterima oleh pemerintah. Ya. Jadi jangan, ya harus nego. Itu harga tertinggi yang bisa diterima oleh pemerintah. Ya. Satu nego, yang kedua adalah konsolidasi pengadaan. Ya. Sehingga lebih efisien. Pak Iwan, ini untuk evaluasi ya di kami membangun Sartok ini ya dengan tagline yang tadi itu, Pak. Search Inspiration and Rescue the World ini. Ini menurut Pak Iwan bagaimana nih program podcastnya Basarnas ini, Pak? Apakah benar-benar tagline-nya itu benar-benar ya itu yang dicapai itu? Pak Ses, satu hal yang selalu menjadi value di kami itu memulai aja dulu. Iya. Tapi Pak Ses, memulainya aja sudah begini. Iya. Mulai dari yang sederhana. Iya. Mulai dari bincang-bincang sederhana. Iya. Kemudian kita nanti membangun kolaboratif yang lebih strategis lagi, Pak. Iya. Ya. Tak kenal sama kata sayang gitu. Jadi kalau nanti Pak Ses datang ke kantor kami, pasti. Apalagi ada Alkisah tadi dengan Deputi 3, jangan-jangan istilah kata maaf ya, ini yang menyelamatkan nyawa kedua saya, kayak begitu kalau bahasa itu ya. ya. Terima kasih nih. Karena sangat, dan itu nyata, Pak, nyata, dirasakan. Iya. Bagi kita aja yang penonton, yang menyaksikan 3-2 hari belum terselamatkan, cemas, apalagi yang bersangkutan. Betul. 2 hari tidak makan dan tidak minum. Iya. Gitu. Jadi ada kisah. Ada kisah dengan ya. LKPP, Pak. Dan dengan Sartok ini Bapak bisa bercerita ya hal-hal tadi ya apa yang pernah dialami terkait dengan teman-teman rescuer di lapangan ya. Dan cerita juga tugas Bapak di LKPP seperti apa, akhirnya teman-teman Sobat SAR ini dapat mengambil pelajaran dari ilmu yang Bapak sampaikan. Dan karir Bapak tadi itu menarik sekali itu, Pak. Teman-teman Sobat SAR ini saya yakin akan mengambil inspirasi yang luar biasa ya dari seorang Pak Iwan tadi itu. Pedagang di pasar, jadi pegawai, sekolahnya statistik, state tadi ingat negara, ya kan, Pak? Ini luar biasa, sekolah S1, S2, terus lanjut nih ya, masih S3, ini luar biasa nih, ya sampai menduduki posisi sekretaris utama di LKPP. Alhamdulillah. Luar biasa nih, Pak. Oke, itu suatu amanah, Pak, yang saya kira di pundak saya sebenarnya sangat berat, Pak, untuk menjadi SES ini. Karena tadi, satu, penggerak utama organisasi, Pak. Benar. Bagaimana visi misi organisasi akan tercapai. Dan tugasnya mikirin nasional gitu. Yang tugasnya juga harus inovasi. Harus inovasi. Mengarrange orkestrasi teman-teman ke deputi. Jadi kolaborator seperti buku itu. Ya, ini keren nih bukunya, Pak. Ini kan cerita soal kolaborator, Pak. Jadi dirijen, Pak ya. Iya. Orang itu SDM kan macam-macam, Pak ya. Iya. Iya kan? Iya. Dari sisi jenis kelamin laki, perempuan, ada yang sarjana, ada yang bukan. Karakter juga berubah-ubah, berbeda-beda karakter juga. Suku berbeda, waduh, kompleks ya, Pak ya. Iya, kompleks, Pak. Apalagi pelaku usaha macam-macam. Ya kan? Mempertemukan itu tadi, hulu hilir tadi itu. Ini luar biasa. Dan kita
juga bagian dari bagaimana mengambil jalan tengah kan gitu Betul, Pak. betul. Ya. Mungkin Pak Iwan ada pesan-pesan untuk Basarnas dan Sobat SAR ini, Pak? Waduh, ini karena saya ceritanya tadi begitu, kalau saya mau masuk ke batin gitu ya, ke Iya. ceritanya itu. Jadi untuk Sobat SAR itu, saya bilang pesannya cuma 3 lah Pak. Iya. Keep, tetap jaga soliditas. Yang kedua Jaga soliditas. adalah tingkatkan terus militansi. Militansi. Ya. Iya. Dan yang ketiga tentunya selalu siaga Pak. Selalu siaga. SMS Pak, Iya. saya dapat angkanya. SMS. Soliditas, tetap militan ya Sobat SAR. Ya. Terus? Dan siaga. Siaga. Wah, kita selalu siaga nih Pak. Iya. Ya, kerja kita 24 jam Pak. Jadi mungkin nanti kalau ada waktu ya Pak Iwan bisa lihat di Basarnas Command Center. Ya teman-teman ini siaga 24 jam Pak. Kita. Jadi nggak libur. Jadi ada shift gitu Pak ya. Iya. Untuk benar-benar melihat bagaimana kondisi di luar sana Pak. Kita kalau ada musibah dan lain sebagainya harus sigap, harus quick action, harus quick respon. Nah, seperti itu Pak. Keren. Pak Iwan, Ya. ada games lagi nih. Wah, ini gamesnya namanya Quick Answer. Jadi agak mirip-mirip ansar gitu. Oh, pokoknya ada sarnya gitu ya. Dasarnya. Coba ini answer. Nah, quick answer Pak ya. Harus cepat ini Pak ya. Siap. Namanya quick ya Pak. Oh, Tapi boleh nanti kalau mau menjelaskan Pak. 1. Apa arti penyelamatan bagi Bapak dalam satu kata? Kemanusiaan. Wih. 3 hal yang paling Bapak sukai selama berkontribusi di LKPP. Integritas, loyalitas, inovasi. Kayaknya ini values Bapak semua nih ya. Integritas tadi, Amin. ya kan? Amin. Terus inovatif tadi itu. Bapak selalu punya pikiran-pikiran untuk mengembangkan bagaimana pengadaan barang dan jasa yang betul, transparan dan sebagainya, inovatif. Keren. Yang ketiga, Pak. 3 hal yang paling Bapak cintai dari Indonesia. Wah, yang paling cintai dari Indonesia. 1, persatuan, Pak. Persatuan, luar biasa. Yang kedua, keragaman. Ya. Persatuan, yang ketiga, keragaman. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, luar biasa. Keren. Bahasa Indonesia itu mudah, Pak ya? Iya. Paling mudah. Nah, itu yang mempersatukan kita. Mempersatukan kita. Ya. Oke, berikutnya, Pak. Sebutkan secara singkat dan cepat, apa impian yang ingin Bapak wujudkan di Indonesia bersama LKPP? Pengadaan yang mudah, cepat, akuntabel. Wah, keren. Kayaknya udah terwujud nih, Pak ya? Belum ya? Belum. Masih terus ya? Terus maturitasnya karena perkembangan teknologi ya, dan sebagainya. Tantangan ekosistemnya juga, Pak. Dan manusianya berkembang. Dan manusianya. Ya kan? Berganti generasi. Generasi semakin pintar dan sebagainya. Selalu inovatif, Pak ya. Nomor 5, sebutkan satu hal yang sangat ingin Bapak ubah dari tenaga pengadaan di Indonesia. Saya ingin meniru Basarnas. Apa itu, Pak? Militan. Wah. Seluruh SDM pengadaan di Indonesia tidak hanya memiliki memegang prinsip etika dan tujuan kebijakan pengadaan, tapi yang seperti ada militansi. Wah. Yang kedua, ada jiwa patriotisme. Keren ini. Ini Sobat SAR, ya kan? Ya. Kita begitu mengundang orang LKPP, kita tahu hal-hal yang seperti ini tadi. Ini luar biasa ini. Nah. Nomor 6, Pak. Siapa tokoh Indonesia yang paling menginspirasi, Pak Iwan? Saya itu banyak mengambil inspirasi dari Muhammad Hatta. Ya. Bisa cerita? Dia seorang pemikir. Ya. Tapi juga sederhana. Pandangannya terhadap kerakyatan. Luar biasa. Kalau bahasa kita di pengadaan, pro UMKM. Boleh. Nomor 7. 3 hal yang paling Pak Iwan kagumi dari Basarnas.
3 hal. Iya. Saya jangan masuk loh Pak. Enggak. GR Pak. Standar internasional. Standar internasional. Ya. Terpadu. Terpadu. Tadi sinergi dan terpadu. Ya. Yang ketiga adalah dia memberikan rasa nyaman. Nyaman. Wah, keren. 3. Bener Pak. Kemarin saya waktu liburan Pak ya, ada orang teman SAR ya pakai baju orange. Rasanya enak gitu ya. Ya kan Pak? Terus orang rame di pantai itu Pak. Begitu ada orang SAR-nya itu, wah nyaman. Memberikan Kita gitu, nggak kenyamanan. risau kan udah ada siang siaga. Wah, udah selesai nih Pak. Selesai. Minum dulu Pak. Jadi kita udah sampai di penghujung Pak. Alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa Pak ya. SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. And the inspiration And rescue the world. rescue. Ya, Bapak hadir di sini dengan menginformasikan tentang program pengadaan barang dan jasa, ya, bagaimana transparansinya. Ini Bapak sebenarnya menyelamatkan kan, menyelamatkan kaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Orang harus efisiensi dan sebagainya, cepat dibutuhkan masyarakat. Ini kan menyelamatkan sebenarnya Pak. Betul. Ya, rescue the world loh ini Pak. Betul Pak. Cuma beda sisi aja Pak. Iya. Ini penyelamatan sisi kemanusiaan. Kalau ini kita bicara penyelamatan ke sisi efisiensinya. Dan masyarakat mendapatkan barang yang bagus ya untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Ya, seperti besarnya oleh masyarakat. Rescue the world loh Pak. Rescue the world. Bapak adalah seorang rescuer gitu. Ya kan Pak ya. Baru dapat O-nya itu. Pokoknya itu Pak, ya kan? Itu. Rescue the world. Nah, ini saya nunggu apa itu? Ada SAR-Jack. Nah, tetap ada SAR Pak. Apa tuh? Saya untuk oleh-oleh untuk Bapak. Bapak sudah berkenan di sini. Saya terima kasih Bapak bisa ada di sini. Ya, saya tinggal nunggu nih SAR-Jack. Ya, ada oleh-oleh untuk Bapak. Basarnas selalu quick respon, quick action. Lihat tak? Udah datang Pak. Tuh. Oh, ini sih Pak. Basarnas tadi kan Bapak katakan militer. Profesional mereka. Loh, cepat Pak. Yes. Wow. Izin Pak, ada paket untuk Pak Iwan. Ini namanya SAR-Jack ini Pak. Apa lagi tuh? Ini SAR-Jack ini. Biar lebih satset Pak. Terima kasih. Siap Bapak. Aduh, Nih. topengnya lain nih. Iya, Contoh Pak. Pak Iwan. Siap. Ya, Pak Iwan ini dari Tasik, pedagang ya. Siap, Terus jadi Bapak. seorang PNS Wah, di Tasik sana terus ke sini jadi sestama. siap Kelak kamu Bapak. harus seperti beliau. Amin Bapak, Ya, terima kasih doanya. sekolah yang Siap. benar. Siap Bapak. Gitu. Pak ini oleh-oleh dari Spesial ini, Pak. spesial Waduh. untuk Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Apa nih Pak? Wih, jadi. Wih. Ada teh saladnya ya? Nggak ketinggalan itu, Pak. Nggak ketinggalan loh Pak. Iya, Ya, bener loh Pak. Ini tahu aja nih Pak. Cocok kan? Cocok nih Pak. Nah, jangan lupa Pak. SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Wih, keren Pak. Saya terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. saya terima kasih Bapak sudah bisa hadir. Masih Ada lagi Pak. kan? Masih ada lagi Oh, Pak. iya. Satu lagi. Aduh. Bapak nanti kalau Spesial. olahraga di sana pakai ini Pak. Nah. Ya. Oh, Pak Sestama dari mana ini kok dapat kaos ini? Iya. Wow. Wih. Bapak pakai Pak ya? Waduh. Jangan sampai nggak dipakai, Pak. Ini nih, orange itu sama dengan warna rumah saya di Tasik namanya. Wah, ini Pak ya. Orange. Search the Inspiration and Rescue the World. Quick action Pak. Quick action. Satu jiwa, satu rasa. Oh, satu jiwa satu. Satu rasa. Terima kasih Pak Iwan atas kehadirannya. Terima kasih. Ya. Berarti kita sudah satu jiwa, satu rasa. Oh, ini. Iya Bapak. Dilipat dulu ya. Siap Bapak. Ya. Oke. Terima kasih Sarjek. Siap Bapak. Mungkin saya panggil waiters biar kita closing bareng-bareng Pak di sini. Oh, boleh, boleh. biar rame boleh. Pak. Ya. Ini Pak Iwan. Mas Oke, Saiful. baik, terima kasih Pak. Silakan duduk dulu Pak Iwan. Aduh. Nah, biar asik Pak closingnya kita rame-rame di sini. Terima kasih nih Pak Iwan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ini Pak ya. Ya. Oh, terima kasih Pak Iwan. Banyak banget nih inspirasi yang Bapak telah berikan ya. Nampaknya klop dengan tagline-nya SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Sekali lagi terima kasih. Ya, ini sahabat saya Pak Iwan sudah berkenan hadir di sini. Sobat SAR, jangan lupa ya, jadwal tayang SAR Talk
setiap hari Sabtu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ke teman-teman Anda semuanya. Dan berikutnya adalah saya tutup dan kita semua akan menutup acara Shark Talk ini. Shark Talk. Share the inspiration and rescue the world. Ya Pak. Makasih. Aduh.